Halo semuanya, balik lagi sama aku Ahsan. Kali ini aku mau bahas semua hal yang berkaitan dengan Bonten, geng kriminal yang menggantikan posisi Toman di masa depan. Di manga Tokyo Revengers chapter terbaru, ada 3 geng terkuat di Tokyo, yaitu Kanto Manji Gang, Rokuhara Tandai, dan Brahman. Ketiga geng tersebut ada di timeline masa lalu atau di tahun 2008. Tapi ada sebuah geng kriminal terkuat yang wajib banget kita bahas. Geng ini ada di timeline masa depan atau di tahun 2018. Geng tersebut adalah Bonten. Di sini aku akan bahas beberapa hal, mulai dari filosofi di balik nama dan logo Bonten, para anggota Bonten, konsep Bonten, dan juga misteri di balik pembentukan Bonten. Kita akan coba ungkap semua misterinya di sini. Sebelum kita bahas, aku puter intronya dulu. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, aku mau kasih peringatan dulu nih. Video ini akan mengandung banyak spoiler yang bersumber dari manga Tokyo Revengers. Buat kamu yang cuma nonton animenya doang dan ngerasa terganggu dengan spoiler, bisa close video ini. Tapi buat kamu yang tidak terganggu sama spoiler atau penasaran dengan pembahasannya, ya langsung lanjut aja nonton video ini. Sebelum membahas Bonten, kita bahas dulu kejadian sebelum Bonten mulai diperkenalkan. Pada tanggal 22 Februari 2006, Tokyo Manji Gang dibubarkan oleh Maiki. Kisaki Teta juga sudah mati ketika insiden Kanto. Karena kematian Kisaki, tentu saja timeline masa depan banyak yang berubah. Dan juga bagi Takemichi, masa depan inilah yang paling membahagiakan baginya. Karena Hina, Naoto, dan semua member geng Toman masih hidup di masa depan. Ya, mungkin itulah takdir yang seharusnya. Soalnya Toman kan sudah bubar dan Kisaki juga sudah mati. Harusnya tidak ada lagi organisasi kriminal karena di timeline sebelumnya semua kerusuhan dan kejahatan dilakukan oleh Toman yang didalangi oleh Kisaki. Harusnya. Tapi di timeline masa depan yang baru ada sebuah organisasi kriminal terkuat yang menggantikan posisi Toman. Geng tersebut adalah Bonten. Lalu yang mengejutkannya lagi, ketua Bonten adalah Maiki. Maiki yang merupakan ketua Bonten membuat tato di leher bagian belakangnya. Bentuknya mirip banget dengan pola anting Kurokawa Izana. Sebagai informasi tambahan, Bonten adalah organisasi kriminal yang sangat terorganisir. Mereka melakukan banyak sekali kejahatan. Misalnya judi, penipuan, prostitusi, pembunuhan, dan penjualan obat-obatan terlarang. Bahkan polisi juga kesusahan untuk menangkap dan menyelidiki geng ini. Pokoknya udah jadi geng yang menguasai dunia gelap di Jepang. Oke, mari kita lanjut bahas para anggota Bonten yang telah diperkenalkan. Ketua Bonten tentu saja adalah Maiki atau Sano Manjiro. Orang nomor 2 di Bonten adalah Sanzu Haruchio, mantan wakil ketua divisi 5 Toman dan anggota Kanto Manji Gang. Lalu orang nomor 3 di Bonten adalah Kakucho. Dia adalah orang nomor 1 di geng Rokuhara Tandai. Dan berikut adalah beberapa ketua divisi di Bonten. Mochizuki Kanji dari Rokuhara Tandai, Haitani Ran dan Haitani Rindo juga dari Rokuhara Tandai. Dan Kokonoi Hajime, member dari Kanto Manji Gang. Lalu ada satu orang lagi yang berposisi sebagai penasehat di Bonten, yaitu Akashi Takeomi, mantan wakil ketua Black Dragon generasi pertama dan orang nomor 2 di Brahman. Seperti yang kita lihat, para petinggi Bonten berasal dari 3 geng besar yang ada di tahun 2008, yaitu Kanto Manji Gang, Rokuhara Tandai, dan Brahman. Pastinya 3 geng ini sangat berhubungan dengan pembentukan Bonten. Nama Bonten juga dalam bahasa Jepang ditulis dengan huruf kanji yang sama dengan nama geng Brahman, yang ditambahkan dengan huruf kanji ten. Tapi ada sebuah kejanggalan yang cukup aneh. Ada 5 orang dari petinggi 3 geng tersebut yang tidak ada di Bonten, yaitu Teranosout, Kawaragi Senju, Madara Mesion, Imaushi Wakasa atau Waka, dan Arashi Keizo atau Benkei.
Apa yang terjadi dengan mereka berlima? Kemungkinan hal ini ada hubungannya dengan kemunculan Bonten. Bisa jadi mereka adalah korban atas terbentuknya Bonten. Sebenarnya banyak sekali misteri yang belum terungkap tentang Bonten. Tapi di sini aku mau coba bahas 3 hal yang cukup krusial, yaitu arti nama Bonten, pesan di balik logo Bonten, dan arti pola anting yang dipakai Kurokawa Izana. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas arti nama Bonten. Dalam segi penulisan aslinya, Bonten ditulis dengan 2 huruf kanji, yaitu Bon dan Ten. Kalau kita mau berasumsi secara simpel, huruf Bon di sini adalah huruf yang sama yang digunakan oleh geng Brahman. Sedangkan huruf Ten adalah huruf yang sama yang digunakan oleh geng Tenjiku. Jadi kemungkinan besar Bonten ada hubungannya dengan 2 geng tersebut. Lalu secara makna, sebenarnya Brahman adalah salah satu dewa utama yang ada dalam kepercayaan Buddha. Nah, karena berdasarkan dari ajaran Buddha, maka secara nama juga ada hubungannya dengan Tenjiku. Tenjiku adalah nama lain untuk menyebut India. Kalau kamu ingat dengan cerita Kerasakti, di sana Biksu Tong, Sun Gokong, dan rombongannya mencari kitab suci ke barat. Nah, ke barat yang dimaksud itu adalah India atau Tenjiku. Aku sih yakin banget kalau Bonten ada hubungannya dengan Brahman dan Tenjiku. Yang kedua, kita bahas tentang pesan di balik logo Bonten. Logo ini juga dijadikan tato yang ada di leher Maiki. Hanya saja tato Maiki tanpa huruf kanji Bonten. Kalau kita lihat, bentuk logo Bonten sebenarnya berasal dari pola anting yang dipakai oleh ketua Tenjiku, yaitu Kurokawa Izana. Jadi, kemungkinan besar Bonten adalah geng yang menganut prinsip generasi brutalnya Kurokawa Izana. Lalu, coba kita lihat sosok Maiki ketika jadi ketua Bonten. Hal yang paling berbeda dari Maiki saat di Bonten dan Maiki di masa lalu adalah rambutnya. Apakah kamu mengingat seseorang? Benar, Maiki di tahun 2018 mirip banget sama sosok Izana. Bahkan terkesan kayak jati diri Maiki direbut oleh Izana. Mulai dari style rambutnya yang sama, warna rambutnya juga sama. Maiki saat itu seperti memerankan sosok Izana dulu. Yang ketiga, kita akan bahas makna di balik pola anting yang dipakai Kurokawa Izana. Anting yang dipakai oleh Izana adalah anting pola Hanafuda. Apa itu Hanafuda? Hanafuda secara harfiah diartikan sebagai kartu bunga. Permainan kartu tradisional Jepang yang sudah ada sejak abad ke-16 Masehi. Hanafuda memiliki 48 kartu yang dibagi dalam 12 set. Dan pola anting Izana adalah salah satu gambar dari kartu Hanafuda tersebut. Pola gambar anting Izana disebut dengan Suzuki Nitsuki atau pola bulan yang menyinari kuburan. Lalu, apa maksud dibalik pola Suzuki Nitsuki sehingga logo itu bisa mewakili Bonten? Ada 2 makna utama dari Suzuki Nitsuki. Yang pertama adalah penaklukan dan yang kedua adalah kemerdekaan. Oke, mari kita bahas maksud dari masing-masing makna. Yang pertama adalah penaklukan. Maksudnya tentu saja adalah penaklukan yang dilakukan oleh Kurokawa Izana. Dulu ketika Izana sedang ada di penjara remaja, dia menaklukkan semua anak yang ada di sana. Termasuk Mucho, Mochizuki Kanji, Madara Mesion, dan Haitani bersaudara. Akhirnya Izana memimpin geng Goku Akuno Sedai atau generasi brutal yang merupakan cikal bakal geng Tenjiku. Jadi pola anting Suzuki Nitsuki ini sangat pas banget dengan sosok Izana sang penakluk. Dan makna yang kedua adalah kemerdekaan. Poin ini sangat berkaitan dengan terbentuknya Bonten. Makna ini mengarah ke penaklukan 3 geng besar yang ada di tahun 2008, yaitu Kanto Manji Geng, Rokuhara Tandai, dan Brahman. Lalu setelah menaklukkan 3 geng tersebut berdirilah Bonten. Bonten adalah bentuk kemerdekaan tersebut. Karena 2 makna inilah, Suzuki Nitsuki dijadikan pola untuk logo Bonten. Dan Maiki menjadikannya sebagai tato yang ada di bagian belakang lehernya. Sebenarnya informasi soal Bonten ini masih sangat sedikit.
Tapi setelah menyelidiki banyak hal, akhirnya aku bisa membuat sebuah kesimpulan. Ada satu konsep besar yang digunakan dalam pembentukan Bonten, yaitu anti pengkhianatan. Pada manga Tokyo Revengers chapter 196, ada 3 orang yang diduga adalah pengkhianat. Dan Sanzu Haruchio mengatakan, "Jatuhkan palu penghakiman pada pengkhianat." Dan Maiki bilang, "Bunuh mereka." lalu Sanzu langsung membunuh 3 pengkhianat tersebut dan berkata, "Siapapun yang mengkhianati Bonten adalah rongsokan." kalau ngomongin soal Sanzu, dia dulu adalah anggota Divisi 5 Toman bersama Mucho. Divisi 5 bertugas memberantas pengkhianat. Dan akhirnya Sanzu juga membunuh Mucho karena berkhianat kepada Toman dan Maiki. Jadi intinya si Sanzu ini sangat benci kepada pengkhianatan. Buat kalian yang penasaran dengan masa lalu Sanzu, bisa klik tulisan yang ada di pojok kanan atas video ini. Awalnya aku kira soal Sanzu yang membunuh pengkhianat ini tidak berhubungan dengan pembentukan Bonten. Tapi aku menyadari sesuatu. Meskipun yang mengeksekusi 3 pengkhianat tersebut adalah Sanzu, yang membuat keputusan untuk membunuh mereka adalah Maiki. Lalu ditambah lagi, semua petinggi Bonten adalah orang-orang yang tanpa ragu membunuh para pengkhianat. Kokonoi Hajime pun juga mengatakan, "Simpan di kepala kalian, bahkan di antara kita siapapun yang berkhianat akan menjadi rongsokan juga." Jadi semua anggota Bonten memiliki prinsip yang sama, yaitu tidak mengampuni pengkhianat. Tapi ada misteri besar di balik konsep anti pengkhianatan yang dianut oleh Bonten, yaitu alasan kenapa konsep ini bisa digunakan. Tentu saja ada alasannya dong. Dan menurutku alasan yang paling kuat adalah karena sebelumnya pernah ada yang mengkhianati mereka. Siapakah yang berkhianat? Kemungkinan besar ya 5 orang petinggi dari 3 geng yang tidak ada tadi. Tapi di sini ada 2 teori. Teori pertama adalah memang 5 orang tadi berkhianat pada Bonten. Atau teori yang kedua, sebenarnya 5 orang tadi adalah orang baik yang ingin menyelamatkan Maiki dari kegelapan. Tapi mereka gagal dan akhirnya dibunuh. Lalu selanjutnya yang mau aku soroti adalah Brahman. Karena aku yakin banget Bonten ada hubungannya sama Brahman. Dan aku juga curiga kenapa anggota Brahman di Bonten cuman ada si Akashi Takeyomi. Tapi kayaknya pembahasan soal Akashi, Brahman, dan misterinya akan kubahas di video lain. Soalnya ada fakta lain yang terungkap di chapter 216. Ternyata Akashi Takeyomi, Sanzu Haruchio, dan Kawaragi Senju adalah saudara. Jadi kurang lebih begitulah analisaku tentang Bonten dan misterinya. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, kenapa 5 orang tersebut tidak ada di Bonten, bisa komen di bawah. Bagi kalian yang suka pembahasan Tokyo Revengers, bisa subscribe channel Anime Asik dan nyalakan juga loncengnya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Moshi kono doga ga iinate omottara gottobo tanto channel toroku onegai shimasu. Kalau kamu ngerasa video ini bagus, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya.